Halo semuanya, saya pikir banyak orang yang menonton yang sudah makan Nutella and Go. Seperti ini kita buka bungkusnya. Dan kita lihat stikernya yang bisa dicelupkan ke dalam pasta coklatnya. Ini adalah barang keren. Hari ini kita akan membuat versi yang sama, hanya berukuran besar. Untuk blok ini kita butuhkan banyak kacang. Mereka mentah sekarang ini, karena itu kita bukanya. Dan menyebarkan semua kacang di atas loyang. Lalu kami taruhkan ke oven. Dan kita akan goreng dalam suhu 200 derajat. Setelah ini, kita dalam mode konveksi. Berkat ini, kacang akan menjadi lebih harum. Setelah 20 menit kita dapatkan. Di sini terkadang kulit kemiris terasa sangat pahit, tapi saya coba. Semuanya baik-baik saja dengan kacang ini dan tidak ada gunanya mengepasnya. Oleh karena itu, untuk kenyamanan kita cukup menuangkannya dengan dalam mangkuk. Nutella juga membutuhkan gula, coklat susu, coklat, dan juga garam. Kami kumpulkan 800 gram kacang dan tuangkan ke dalam blender. Ada juga 4 sendok makan coklat susu, gula pasir dengan jumlah yang sama, 2 sendok makan coklat, dan garam untuk penyimbang. Jadi kita tutup semuanya dengan penutup dengan masakan mixer. Kita hancurkan seluruh massa dalam 40 menit sampai berubah menjadi pastanya. Sekarang kita transfer ke wadah yang dibuat khusus ini. Blender tidak cukup dan bagian kedua Nutellanya dan pecah. Oleh karena itu, kita harus sedikit mengubah teknologi yang memasak. Mari kita masak penggilingan di mixer, menuangkan kacang ke dalam cawan, dan menggilingnya. Selalu pada jaringan halus. Jadi kita masukkan semua hazelnut ke dalamnya. Setelah itu, kita tuangkan 800 gram kacang yang sudah dihancurkan dalam melange ini. Ini termasuk gula, coklat, dan garam. Nah, selagi kita menunggu setengah jam sampai dia menggiling semuanya menjadi pasta, kita geser Nutella ke dalam cetakan dan buat bagian berikutnya. Kemudian kita buat 2 porsi sekaligus dan membuat pasta menjadi sangat halus. Jadi kita masangnya semuanya dan semuanya sudah dibuat. Setelah ini pasta sudah dibuat, tetap memasak di stick besar ini. Jadi kita akan manggang di oven besar kami. Tapi pertama-tama kita akan potong kayu dan membuat apinya.
Kita dorong kayu bakar ini ke dalam oven. Biarkan hangat. Untuk pengujian, tuangkan 3 liter air 330 ml ke dalam baskomnya. Tambahkan garam, gula, dan ragi yang kering. Tuangkan 1 kilo tepung terigu dan aduk dengan pengocok hingga adonan menjadi homogen. Kami menunggu setengah jam hingga ragi bekerja. Dan tambahkan 4 kilo tepungnya. Uleni adonan dengan spatula. Tuangkan 300 ml minyak dan uleni dengan tangan. Selagi kita uleni dengan tangan, setelah itu kita tutup dengan filmnya. Secara harfiah, setengah jam di bawah sinar matahari. Dan ini telah terbit dengan indah. Lalu kita cincang sedikit. Dan sekali lagi tutupi dengan filmnya. Jangan lupa membawa kayu bakar agar kompor benar memanas. Setelah adonan sudah siap, kita robek sebagian darinya dan taruh di timbangan. Tiap batang akan memiliki berat 853 gram. Kita bersihkan meja dan tepung. Adonan kami ada di atasnya. Kami akan renggakan dan menyebarkan dengan tangan kita. Kita balikan dan cubit hingga membentuk tongkat. Kita lipatnya 3 kali. Setelah kita lakukan ini, dan bantuan dengan spatula ini kita pindahkan ke loyang besar yang dilapisi berkamen. Kami kembalikan adonan ke bentuk sebelumnya. Kami buat lipatan perkamennya. Dan kita topang semuanya dengan handuk. Dan kita buat kelima potongan dengan adonan ini. Sementara itu, kompor menghangat dengan baik. Sapu barangnya ke samping. Di dalam kompor kita perlu naikkan kelembapannya. Oleh karena itu, kita isi balon dengan air. Kencangkan penutupnya. Dan pompa udara. Menciptakan tekanan ini. Dan sekarang kita semprotkan air dengan cara merata ke batu bata yang panas dengan visual semprot ini. Tongkat adonan sudah siap. Mereka perlu dinaikkan di atas loyangnya. Kita potong sedikit dengan tangan kita. Dan dorong ke dalam ovennya. Kita tutup dengan tutupnya. Dan setelah setengah jam ini kita buka kembali. Batch pertama steak besar ini dalam Nutella sudah siap. Ayo kita buat lain. Menurut saya, batch kedua sangat lebih cantik. Salinan kotak Nutella ini berbesar, dibuat menjadi semua pesanan kita. Kocok ke langkah primer ini, dan tutupi kotak dengan ini. Setelah itu, kita tiup semuanya dengan aca coklat. Setelah kita pindahkan kotak ke studio, kita taruh diri dengan cat akriliknya, kuas, dan roll. Sekarang, kita butuhkan cat putih.
Kita gambarkan batas dengan kuas. Dan kita buat latar belakang putih menjadi lore. Kita buat gambar garis besar ini dengan prasasti dengan pensil. Dan kita hiasi semuanya. Selesai. Kita masukkan cetakan Nutella ini ke dalam kotak. Juga masukkan stik besar ini. Menurut saya ini sangat keren. Baiklah, mari kita ambil sebatang coklat dan kita celupkan ke dalam Nutella. Halo semuanya, saya pikir sudah banyak orang telah mencoba Kinder Bueno biasa semacam ini. Mari kita buat lebih besar. Kita akan membuat yang persis sama ini, hanya saja dengan ukuran yang sangat besar, tapi pertama kita perlu mencoba aslinya. Di luarnya ada coklat, lalu lapisan waffle dengan pasta kacang. Nah, krimnya sendiri yang paling mantap ini. Hal pertama yang kita butuhkan adalah bentuk yang sangat besar. Ayah saya akan membuat ini dengan pipa besar ini. Dengan menggunakan pipa pengukur, kita mengukur 1,20 meter. Dan kita tandai dengan spidol. Dari samping kita bor lubang dengan obeng. Dan potong pipa dengan gergaji ukir ini. Sekarang kita gambar. Dan potong menjadi 2 bagian. Kita akan membuat stand dari kayunya. Dan melakukan ini, kita potong papan besar menjadi 2 bagian. Melingkari diameter luar pipanya, dan potong dengan gergaji ukir. Dengan amplas ini, kita rombongkan semua gerinda. Kita perlukan 2 perincian seperti ini. Kita letakkan papan lebar di antara keduanya, dan kencangkan semuanya dengan sekrup. Dua setengah lingkaran besar juga diukir dari kayu, dan 3 yang lebih kecil, tetapi pada yang sama lebarnya 2 kali lipat. Kita letakkan setengah pipa dari dudukan. Kita lumasi setengah lingkaran besar, dan masukkan ke dalam pipanya. Selain itu, kita perbaiki dengan sekrupnya. Kita letakkan bagian yang hilang. Dan kerangka ini sudah siap. Tapi untuk digunakan, kita ambil setengah mu kecilnya. Dan kita bungkus dengan cling filmnya. Selesai. Bentuk yang sama disiram dengan minyak. Kita oleskan di dinding. Dan dekatkan perkamennya. Kita letakkan semuanya kembali pada tempatnya. Mari kita mulai masak dengan kacang. Ada 20 kg di sini. Kita pindahkan kini penggiling daging. Dan menggiling dari kensel kecil ini. Sekarang kita ambil nusanya, gula, dan coklat. Kita kumpulkan 1 kilo kacang yang dihancurkan. Nyalakan melange-nya dan tertidur. Ngomong-ngomong, pada awalnya saat mengering, kita berhenti. Karena itu kita bantu. Kemudian tambahkan gula dan coklat bubuk. Setelah sekitar 40 menit, kita dapatkan pasta coklat kacang. Miringkan alat putar ini, dan masukkan semua pastanya ke dalam wajan.
Jadi kita telah ubah 1 kilonya kacang menjadi pasta. Aduknya. Setelah itu kita untuk waffle, kita pecahkan 48 butir telur menjadi wajah gatel. Tambahkan 3 kilo gula. Untuk aroma gula vanilanya. Setelah itu kita beralih ke minyak. Potong 1,5 kilo, masukkan ke dalam panci. Dan juga 1 kilogram margarinnya. Kita letakkan semua ini ke kompor. Kita perlu lelehkan dan tuangkan ke dalam wadah gastronya. Kocok campuran menjadi halus. Tetap tuangkan 3 kilo tepung. Dan akhirnya aduk adonan. Selesai. Kita ambil dengan sendok dan masukkan ke dalam waffle iron ini. Kita tutup. Dan setelah 3 menit sudah siap. Anda bisa mendapatkannya. Lalu kita lihat pasta kacangnya dan sebarkan lapisan tebal di atas waffle. Kita rekatkan dalam cetakan. Dan seperti ini, seperti badan berjalan. Dan sementara kita panggang wafelnya 4 sertika waffle sekaligus. Yang keduanya masukkannya ke dalam cetakan sampai terisi penuh. Kita beralih ke krim. Kita membuka telur ayam botolannya dan tuangkan ke dalam mangkuk. Ada 20 telur di dalam setiap botolnya dan kita butuh dalam 10 dari mereka. Tuangkan 3 kilo tepung dan campur semuanya dengan mixer halus. Kita hanya membuat pengental ini dan kita akan masak krim dalam panci yang sangat besar. Kita keluarkan banyak susu dari lemari es. Kita buka dan tuangkan ke dalam panci. Kita taruh di atas kompor, tutup dengan penutup, dan nyalakan gas. Segera setelah susu dipanaskan, tambahkan 12 kg gula ke dalamnya. Dan campur dengan mixer konstruksinya. Tanpa henti mengaduk, tuangkan pengental ke dalam area tipisnya. Anda juga perlu mencairkan 3 kg mentega. Tuangkan ke dalam krimnya. Ini sisa kacang yang dihancurkan. Dan campur krim ini ke dalam sampai halus. Sudah menebal, tuangkan ke dalam cetakan. Ratakan dengan waffle dengan sisa pasta kacangnya dan taruh di atas krimnya. Selesai, kita letakkan formulir ke dalam freezer. Dua hari kemudian, semuanya membeku. Karena itu, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita cetak coklat susu dan letakkan ke dalamnya. Setelah kita letakkan ini ke marmite, perlu dinyalakan agar mulai memanas. Dan aduk terus, lelehkan coklatnya. Ini jadi cair, tetapi untuk membuatnya lebih baik di bar, kita akan menambahkan mentega. Setelah itu kita campur. Sekarang jauh lebih cair. Saatnya mengeluarkan formulir dari freezer.
Kita transfer coklat air ini ke waffle. Lalu kita oleskan. Jadi sampai kita menutupi seluruh pengembangan dengan coklatnya, kita tambahkan lebih banyak coklat ke marmite-nya. Lalu letakkan selembar chipboard ini di atas palangnya, dan tekan sekuat mungkin dengan stretch filmnya. Pertama, kita turunkan formula ke lantai, dan balikkan di atas bukit yang dilapis filmnya. Film peregangan ini bisa dilepas. Angkat cetakan dengan hati-hati. Sobek perkamennya. Buka plastik di sekitar setengah lingkaran kayunya. Kita pasang sekrup sedapat ini dalamnya. Dan kita hapus film ini sendiri. Dan dalam coklat ekstra ini sudah meleleh. Oleh karena itu, kita sendok coklat susunya dengan gelas ukur dan tuangkan batangan ini di atasnya. Satu lapisan lagi. Dan biarkan coklat ini membeku. Setelah mengulanginya hanya potongan tipis coklat hitam ini. Oleh karena itu, taruh mangkuk di atas penangkal suapnya, masukkan coklat hitam ke dalamnya. Dan aduk terus, lalu kita lelehkan. Coklat cair sudah dituangkan ke dalam tong-tong kue ini. Dan kita tuangkan batangan ini. Selesai, Kinder Bueno raksasa ini akhirnya sudah siap. Saya pikir ini ternyata sempurna. Baiklah, mari kita potong sepotong ini. Di dalamnya sangat mirip dengan Kinder Bueno asli. Mari kita coba. Ternyata rasanya juga sangat mirip. Saya pikir Anda bertanya di mana kita menempatkan bar sebesar ini. Dan letakkan ke rumah panti asuhan ini, anak-anak sangat senang melihatnya. Anak-anak ini sangat-sangat senang melihatnya. Jangan lupa klik video ini dan klik playlist video kita. Masih banyak makanan yang besar bisa dibuat. Sampai jumpa semuanya.